Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah bersama guru-guru kita, ada Ustadz Syam, ada Habib. Ada satu pertanyaan terakhir untuk hari ini, aku bacain ya. Yang pertama nih, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi manusia yang bisa mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah cukup dengan sadar kalau semua ini ciptaan Allah, sudah cukup menjadi hal kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dimulai dari Ustadz Syam. Baik, kita buka dengan membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Apakah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sadar bahwa semua ini adalah ciptaan Allah, itu sudah cukup untuk membuatnya mengenal Allah? Maka jawabannya betul. Coba kita perhatikan diri kita. Tidak ada satupun yang tidak spesial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita ini spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita tidak ada satupun robot yang bisa mengalahkan kekuatan daripada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi apapun itu tidak ada yang bisa menandingi teknologi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau lihat apa? Pegunungan itu juga spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengarungi lautan, lautan spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita merenungkan, lihat langit, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini, di bumi ini yang bukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangi orang tua, subhanallah, ini adalah tanda-tanda dari Allah. Pasangan kita, tanda-tanda dari Allah. Anak, tanda-tanda dari Allah. Maka ketika kita mampu merenungi itu semua, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dilanjutkan guru kita Habib Utsman. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi dengan mempelajari sifat-sifatnya Allah. Tidak kenal maka tidak akan sayang, tidak sayang maka tidak akan cinta. Ketika seseorang memiliki pasangan, dia mengetahui sifatnya, karakternya, wataknya, perilakunya, perbuatannya, sehingga dia bisa menikmati kehidupan tersebut. Oh, dia suka dengan ini, dibawain oleh-oleh, dibawain hadiah, sehingga timbul kasih sayang. Tapi berbeda hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti, memahami Allah itu ada. Allah yang menciptakan kita. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, mempunyai kekuatan, kekuasaan. Allah memiliki sifat baqa, kekal, abadi selama-lamanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi di dalamnya milik Allah, kepunyaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gudrat iradat, berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, ketika kita memahami sifat Allah, kita nggak mungkin melakukan perbuatan dosa karena takut. Allah melihat, sami'un basirun. Allah dengar kita, Allah lihat kita, Allah perhatikan kita. Allah sayang sama kita kalau kita mengikuti aturan Allah. Oleh karena itu, ayo ajarkan anak kita, istri kita, keluarga kita bagaimana memahami sifat-sifatnya Allah sehingga kita lebih cinta kepada Allah, lebih dekat kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah. Insya Allah kita masuk surga dalam keadaan iman, Islam dan takwa, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Ustadz Maulana, silakan kesimpulan kita. Kesimpulan tema kita hari ini, ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah. Kenalilah Allah dengan 7. Yang pertama, takutlah kepada Allah. Ketika orang takut kepada Allah, makin mengenal Allah. Dekat dengan Allah. Apalagi yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah, kenalilah dengan cara Masya Allah, Tabarakallah. Bukan hanya takut, tapi kuasai hati. Ingat, kuasai hati. Sampai di sini tidak. Dekat, ingat Allah. Berzikir. Apa sampai sini? Wara'. Tidak berharap, tidak bergantung kepada yang lain. Apalagi, apa sampai wara? Raihlah manisnya iman. Manisnya iman. Setelah itu, lakukan hal berikutnya, yakni tulus melakukan ibadah.
Lalu lakukan amal-amal perbuatan yang baik. Sehingga kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sibukkanlah diri kita dengan kebaikan. Sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Dan ketika orang dekat dengan Allah, yakinlah atas apapun yang dia butuhkan akan diberikan oleh Allah. Atas apapun yang dia butuh perlindungan, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih guru-guruku. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Besok kita ketemu lagi ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.